Baik Bapak Ibu Guru, saat ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang cara menggunakan Google Classroom mulai dari instalasi sampai pemakaian. Namun pada video kali ini saya hanya akan memberikan garis besarnya saja. Nah, Google Classroom ini adalah alternatif yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Alternatif Bapak Ibu, bukan satu-satunya opsi. Nah, bisa kita gunakan alternatif lain juga, yaitu email. Kita bisa menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Kita bisa gunakan WhatsApp, kita bisa gunakan Skype, apapun yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan sarana yang ada, sesuai dengan tingkat kenyamanan penggunaan dari Bapak Ibu Guru. Nah, namun saya memilih Google Classroom untuk video tutorial saya kali ini. Nah, seperti biasa ketika akan mendownload sesuatu dalam handphone platform Android, kita akan mendownload menggunakan Play Store. Sebagai informasi, Google Classroom itu bisa berjalan di smartphone, di handphone, bisa juga pada PC atau laptop. Namun, video kali ini kita akan bahas tentang penggunaan menggunakan smartphone. Seperti biasa kalau kita download, kita cari menggunakan keyword Google Classroom. Oke. Lihat muncul, lalu kita pilih install. Salah satu syarat untuk menggunakan Google Classroom yaitu adalah dengan menggunakan email atau akun dari Google. Ya, akun Google itu seperti apa? Akun Google itu yang email yang domainnya gmail.com, seperti contohnya untuk saya yaitu apricilia@gmail.com. Oke, jikalau sudah terdownload Google Classroom-nya, ya ini kita buka tampilannya, lalu kita pilih Get Started. Di sini kita akan memilih akun untuk masuk di Classroom. Saya akan tunjukkan untuk masuk dengan akun yang baru. Get account, oke. Ya, tampilan pertama ketika akan masuk Google Classroom yaitu sign in dengan email. Email yang saya bilang tadi, menggunakan email Gmail. Contoh. Oops. Masukkan password. Oke, baru kita next. Oke, ketika sudah masuk, tampilan awal Google Classroom ketika sudah login adalah seperti ini dengan syncing data atau sedang sinkron data yang sebelumnya ketika sudah pernah digunakan. Kalau yang belum, pasti masih kosong. Saya menggunakan email ini. Kita menunggu. Berikut tampilan awal Google Classroom. Nah, di sini ada menu. Di sini ada tombol add, di mana di tombol add ini ada dua menu, yaitu join class dan create class. Di join class itu gimana kita gabung di satu kelas. Misalnya murid kita mau gabung di kelas kita arahkan untuk memilih menu join class. Di menu join class ini nantinya kita akan dapat share kode kelas. Misalnya kelas kode saya yaitu 6ILCHIN. Oke. Lalu join kode kelas bimbingan TIK saya yang saya buat. Jadi akun ini mau gabung kelas saya. Gimana caranya? Kita pilih join kelas, lalu kita masukkan kode kelasnya. Ini sudah terbuka kelas bimbingan TIK oleh Gladys Apricilia. Ya, betul, teachernya Gladys Apricilia. Di sini ada 3 menu utama, ada stream,
classwork dan people. Di stream sini kita bisa bagikan apapun, seperti kita share status di Facebook mungkin, konsepnya kurang lebih seperti itu. Kita bisa share tulisan, kita bisa share file, link, dan seterusnya, foto atau video. Di sini kita bisa berkomentar, kita bisa mengerjakan tes, kita bisa menambah siswa atau guru di sini. Oke, selanjutnya saya tunjukkan gimana tadi kita pilih menu join class, yaitu bergabung di kelas. Bisa kita gunakan untuk siswa yang mau bergabung di kelas. Lalu ada menu create class. Di menu create class itu kita akan membuat kelas baru yang kita sebagai guru di kelas itu. Oke, gimana create class? Centang yang read and understatement, continue. Oke, di kelas name sini kita isikan kelas kita, nama kelas kita. Kalau saya mau memilih nama kelas, misalnya TIK, karena mata pelajaran saya TIK kelas 71 misalnya. Lalu section atau sesi saya kosongkan, roomnya saya kosongkan, subjeknya bimbingan TIK. Pada siswa misalnya. Oke, di sini saya pilih menu create. Ya. Menunggu. Oke, jadi sudah selesai dibuat kelas yang kita buat tadi, yaitu TIK kelas 71. Nah, ini di kelas TIK kelas 71 ini kita menjadi guru di sini. Nanti tetap kalau di kelas bimbingan TIK yang tadi kita menjadi siswa. Nah, bedanya bisa dipahami kalau kita pilih menu join class, kita di situ akan menjadi murid dalam kelas tersebut. Jadi join class, kita masukkan kelas kode kelas, kita akan jadi murid seperti yang tadi saya contohkan di kelas bimbingan TIK. Oke, baik. Jadi di sini sudah muncul kelas yang kita buat tadi, yaitu TIK kelas 71, di mana di kelas TIK kelas 71 ini kita menjadi guru di situ. Lihat. Oke. Nah, singkatnya ketika kita pilih menu join class, kita akan menjadi murid di kelas tersebut. Ketika kita milih menu create class, kita akan jadi guru di kelas tersebut. Jadi kelasnya kita buat, kalau join kita bergabung dalam satu kelas. Seperti itu konsepnya. Jadi dicontoh tadi di bimbingan TIK, saya di sini jadi murid di kelas bimbingan TIK. Nah, selanjutnya ketika di TIK kelas 71 sini saya pakai menu create class, saya di sini jadi gurunya. Nah, kalau di kelas yang masih kosong seperti ini, di sini saya contohkan tadi, di sini bisa kita stream. Menu stream ini untuk berbagi apapun yang ada bisa kita share, bisa kita tambahkan attachment atau lampiran seperti link atau file, bisa foto, bisa video, apapun. Konsepnya mirip kayak Facebook, kira-kira seperti itu. Lalu di menu kedua itu classwork. Di sini kita bisa menambah assignment, question, material, dan seterusnya. Jadi contoh singkat, ketika kita akan memberi quiz atau kita pilih menu question, di situ ada pertanyaan, di sini ada pilihan apakah kita akan pilih short answer atau essay, kita bisa pilih juga multiple choice. Jadi, nah seperti ini akan lebih mudah untuk memberi tugas. Lalu yang ketiga adalah people. Di sini students-nya kita tambah melalui cara tadi,
cara yang saya tunjukkan tadi bisa pakai menu join kelas. Jadi suruh anak-anak untuk bergabung di kelas dengan kode kelas masing-masing yang kita buat. Lalu bisa juga tambah atau mengundang murid dengan cara memasukkan email dari murid tersebut di sini. Email, tidak lupa email Google, yaitu Gmail. Lalu jangan lupa ketika kita membuat kelas baru, di sini ada menu setting di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini di general ada class code atau kode kelas kita. Nantinya kalau siswa atau peserta didik mau bergabung, kita berikan kode ini. Tinggal tahan atau tekan lama, kode kelas tercopy yang class code ini. Oke, demikian secara singkat yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.